Hai teman-teman, jika ada jawaban yang tidak sesuai, tolong tinggalkan komentar. Dan jangan lupa sertakan juga materinya. Mari kita sama-sama belajar dan semoga video ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Selamat belajar! Soal nomor 1. Di bawah ini yang bukan merupakan asas penyelenggaraan kearsipan yaitu A. Keprofesionalan, B. Keresponsifan, C. Responsibilitas, D. Akuntabilitas. Jawabannya adalah C. Responsibilitas. Soal nomor 2. Negara secara khusus memberikan perlindungan dan penyelamatan arsip yang berkaitan dengan A. Kekayaan alam Indonesia, B. Konflik antar wilayah, C. TNI dan Polri, D. Perjanjian internasional. Jawabannya adalah D. Perjanjian internasional. Soal nomor 3. Pendanaan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang terjadi di daerah yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional menjadi tanggung jawab A. Pemerintah pusat, B. Pemerintah daerah, C. APBN, D. DIPA. Jawabannya adalah B. Pemerintah daerah. Soal nomor 4. Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan di bawah ini kecuali A. Autentik, B. Andal, C. Utuh, D. Menyeluruh. Jawabannya adalah A. Autentik. Soal nomor 5. Salah satu hal yang membuat pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip, yaitu A. Merusak integritas seseorang atau lembaga, B. Menghambat proses penegakan hukum, C. Menyebabkan menurunnya pendapatan negara, D. Menurunnya kredibilitas negara. Jawabannya adalah B. Menghambat proses penegakan hukum. Soal nomor 6. Wadah organisasi untuk profesional kearsipan sering disebut dengan A. AAI, B. IAA, C. IAI, D. AIA. Jawabannya adalah A. AAI. Soal nomor 7. Lembaga kearsipan pada masa awal kemerdekaan atau setelah tahun 1945 diberi nama A. Arsip Indonesia, B. Arsip Nasional Indonesia, C. Arsip Negeri,
D. Arsip negara. Jawabannya adalah C. Arsip negeri. Soal nomor 8. Kabunsjokan merupakan nama lembaga kearsipan Indonesia pada masa pendudukan A. Belanda, B. Inggris, C. Spanyol, D. Jepang. Jawabannya adalah D. Jepang. Soal nomor 9. Pimpinan Arsip Nasional RI pertama adalah A. Dr. Andes R. Muhammad Ali, B. Dr. R. Sukanto, C. Dr. Mukhlis Paeni, D. Dr. Andes Imam Gunarto M. Hum. Jawabannya adalah B. Dr. R. Sukanto. Soal nomor 10. Lembaga kearsipan Malaysia bernama A. Arsip Negara Malaysia, B. Arsip Negeri Malaysia, C. Lembaga Arsip Negeri Malaysia, D. Arsip Malaysia. Jawabannya adalah D. Arsip Malaysia. Soal nomor 11. Cap dinas yang dicetak timbul atau emboss tanpa menggunakan tinta dengan maksud menghindari penyalahgunaan pemakaian digunakan untuk A. Surat penting, B. Surat dinas, C. Surat rahasia, D. Surat kuasa. Jawabannya adalah C. Surat rahasia. Soal nomor 12. Berikut ini yang termasuk kelebihan menggunakan email adalah A. Dapat terkirim jika terjadi kesalahan penulisan alamat, B. Hemat biaya atau gratis, C. Sering lambat respon, D. Pemalsuan identitas jarang terjadi. Jawabannya adalah B. Hemat biaya atau gratis. Soal nomor 13. Pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses. Diberikan kode derajat di titik-titik dan sebelah titik-titik naskah dinas. A. Surat kiri atas, B. Surat kanan atas, C. Amplop kiri atas, D. Amplop kiri bawah. Jawabannya adalah B. Surat kanan atas. Soal nomor 14. Petugas yang memiliki fungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen
yang dimiliki oleh badan publik disebut A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID. B. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID. C. Pengelola Sistem dan Jaringan atau PSDJ. D. Pranata Komputer atau Prakom. Jawabannya adalah A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID. Soal nomor 15. Naskah dinas arahan terdiri dari A. Pengaturan penetapan keputusan. B. Pengaturan penetapan pengumuman. C. Pengaturan penetapan penugasan. D. Pengaturan penetapan perizinan. Jawabannya adalah C. Pengaturan penetapan penugasan. Soal nomor 16. Pimpinan Arsip Nasional RI diangkat dan diberhentikan melalui titik-titik serta dilantik oleh titik-titik. A. Keputusan Presiden, Presiden. B. Keputusan Presiden, Menpan RB. C. Peraturan Presiden, Presiden. D. Peraturan Presiden, Menpan RB. Jawabannya adalah B. Keputusan Presiden Menpan RB. Soal nomor 17. Jenis font yang digunakan dalam korespondensi produk perundangan adalah A. Times New Roman. B. Arial. C. Bookman Old Style. D. Calibri Body. Jawabannya adalah C. Bookman Old Style. Soal nomor 18. Salah satu arsip budaya RI yang diakui UNESCO sebagai Memory of the World pada tahun 2017 adalah A. Arsip Tsunami Aceh. B. Arsip Candi Prambanan. C. Cerita Tradisional Roro Jonggrang. D. Arsip Kerajaan Majapahit. Jawabannya adalah A. Arsip Tsunami Aceh. Soal nomor 19. Kongres Internasional Utama ICA atau International Council on Archive dilakukan setiap A. 3 tahun, B. 4 tahun, C. 5 tahun, D. 6 tahun. Jawabannya adalah B. 4 tahun. Soal nomor 20. Satuan volume arsip adalah A. Meter kubik. B. Meter kuadrat. C. Meter linear. D. Meter persegi. Jawabannya adalah C. Meter linear.